Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Anissa Maya Permata dengan NIM 2020143529 dari kelas 3N Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema 9 kayaknya negeriku tentang hak dan kewajiban. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang hak dan kewajiban sebagai berikut. 1. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. 2. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi. 3. Hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. 4. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. 5. Akibat tidak melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak. 6. Sikap persatuan dan kesatuan. Namun, kita harus tahu apa sih itu hak dan kewajiban. Hak adalah fitrah yang ada sejak lahir. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang benar atas sesuatu. Contohnya, seorang warga negara memiliki hak untuk hidup, memiliki tempat tinggal, beragama, dan memiliki pendidikan yang layak. Sedangkan kewajiban itu adalah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Adapun hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, yaitu hak kita terhadap lingkungan, menikmati lingkungan segar, menikmati lingkungan yang indah dan nyaman, menghirup udara segar. Sedangkan kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu lakukan reboisasi atau penanaman pohon di hutan gundul maupun di perkarangan rumah, tidak membuang sampah sembarangan ataupun di sungai, tidak melakukan penebangan ataupun pemburuan hewan yang dilindungi oleh negara. Jika penebangan pohon tidak diimbangi dengan reboisasi, maka hutan akan menjadi gundul dan gersang. Semua itu akan menyebabkan terjadinya banjir. Begitu pula dengan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan akan menyumbat aliran air di saat musim penghujan, yang akan mengakibatkan kebanjiran di perkarangan rumah. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penebangan pohon di hutan, serta melakukan reboisasi untuk menjaga kelestarian dan kesehatan dunia. Selanjutnya, hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Hak kita adalah mendapat dan mengelola energi yang diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Sedangkan kewajiban kita terhadap sumber energi yaitu menggunakan energi dengan seperlunya, memanfaatkan teknologi dan menggunakan alat yang ramah lingkungan, melakukan reboisasi dan menjaga kesediaan sumber air, melestarikan alam agar menjaga ketersediaan sumber energi. Kita semua tahu bahwa banyak sekali sumber energi yang ada di sekitar kita. Contohnya saja seperti matahari yang sering dimanfaatkan untuk pemanas surya dan listrik panas surya. Yang kedua, angin yang sering digunakan untuk membuat kincir pembangkit listrik, serta air yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, serta listrik yang dimanfaatkan sebagai sumber penerangan dan sumber energi lainnya. Terakhir, minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan, dan masih banyak lagi. Air untuk masak, mandi, dan mencuci. Sedangkan matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan baju, serta listrik yang sering digunakan untuk menyalakan televisi dan kulkas. Adapun beberapa hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Hak mendapatkan dan mengelola sumber daya alam selama tidak melanggar undang-undang. Terpenuhinya semua kebutuhan sehari-hari seperti air, sayuran, ikan, dan lain-lainnya. Serta kewajiban kita terhadap sumber daya alam yaitu menjaga kelestarian alam agar tetap menjaga ketersediaan sumber daya alam, menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan, dan mengurangi kegiatan yang dapat menghabiskan ketersediaan sumber daya alam. Adapun beberapa kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh manusia, yaitu penebangan pohon secara terus-menerus dan tidak diimbangi dengan reboisasi, dan menurunnya kesuburan tanah yang merugikan para petani, serta merusak vegetasi laut dan kejadian banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan.
serta kebakaran hutan atau pembakaran hutan yang sering dilakukan oleh manusia yang berakibat bumi memanas dan berdampak pada kutub es dan membuat kutub es mencair. Oleh karena itu, hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak tersebut yaitu pembangunan berkelanjutan dan melakukan reboisasi, penanaman kembali di hutan-hutan yang gundul, serta konservasi tanah pada lahan pertanian dan mengelola air limbah. Adapun beberapa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yaitu berhak mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak, berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya, berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, berhak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh serta berkembang, berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu dan pengetahuan. Terakhir, berhak untuk memperjuangkan hak kebebasan dan pengakuan serta perlindungan. Serta ada pula beberapa kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat maupun daerah, kewajiban untuk menaati, tunduk, dan patuh kepada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, kewajiban untuk menghargai orang lain, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara, serta kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan atas hak dan kebebasan. Adapun beberapa akibat tidak melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak. Tidak menjalankan kewajiban. Orang yang tidak menjalankan kewajiban maka tidak berhak untuk mendapatkan haknya. Tidak mendapatkan hak. Orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak menjalankan kewajibannya. Terakhir, sikap persatuan dan kesatuan atau kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin, melaksanakan reboisasi di lingkungan dan tempat tinggal, berusaha mengelola limbah sampah dengan baik. Berikut ini adalah contoh dari kerjasama atau gotong royong masyarakat untuk membangun masjid. Sesuatu yang dilakukan secara gotong royong atau bekerja sama akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Oleh karena itu, kita harus saling membantu dan tetap bergotong royong antar masyarakat ataupun tetangga. Oke, cukup sekian. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.